Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 kelas FA 4 di sini akan mempresentasikan tugas stabilitas sediaan obat jadi. Berikut judul artikel yang kami gunakan ada Study of Acidic Basic and Thermal Degradation Kinetic of Three and Antihypertensive Drugs, Individual and in Combination. Boleh di next. Berikut anggota kelompok kami. Next. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya di persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini terdapat pendahuluan yaitu banyak bahan aktif obat memiliki kelarutan rendah dalam air sehingga menyebabkan laju disolusi dan bioavailabilitas yang terbatas. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah ini adalah nanosuspensi, yaitu sistem dispersi partikel obat berukuran nano yang distabilkan oleh eksipien tertentu dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Luas permukaan meningkat sehingga kelarutan dan efektivitas terapi dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, nanosuspensi menjadi strategi penting dalam pengembangan formulasi obat. Lalu di sini ada metode penelitian pada persiapan sampel untuk studi kinetik degradasi itu. Yang pertama itu persiapan sampelnya larutan stok perindopril, amlodipin, dan indapamid dibuat dalam campuran air dan asetonitril. Lalu sampel diberi perlakuan stres yaitu asam, basa, netral, oksidasi, panas, dan cahaya sesuai pedoman ICH. Lalu sampel diambil pada waktu tertentu hingga 72 jam untuk melihat degradasi obat. Lalu analisis kadar obatnya itu kadar obat dianalisis menggunakan metodenya RP-HPLC dengan kondisi kromatografi dioptimalisasi agar pemisahan senyawa berjalan dengan baik. Next. Lalu pada perhitungan kinetika ini, data konsentrasinya digunakan untuk menentukan order reaksi, konstanta laju, waktu paruh, dan umur simpan, dan persamaan Arrhenius dan Eyring digunakan untuk menghitung energi aktivasi dan parameter termodinamika. Dengan metode HPLC, menggunakan kolom C18 dengan fase gerak asetonitril dan buffer fosfat. Dideteksi dilakukan pada panjang gelombang 210 nanometer. Next. Baik, di sini terdapat hasil dan pembahasannya yang dimana ada gambar pertama yaitu chemical structure of per AML dan IND, yang dimana struktur kimia masing-masing obat menunjukkan perbedaan gugus fungsi yang berpengaruh terhadap stabilitas. Amlodipin memiliki gugus ester dan cincin dihidropiridin yang rentan terhadap hidrolisis dan oksidasi. Perindopril juga mengandung gugus ester yang sensitif terhadap pH basa dan suhu tinggi. Indapamid memiliki struktur amida yang lebih stabil terhadap hidrolisis namun bersifat fotosensitif. Perbedaan struktur ini menjadi dasar variasi stabilitas yang diamati pada hasil uji, yang dimana tabel 1 menyajikan persentase degradasi serta parameter kinetika atau order reaksi, konstanta laju reaksi, waktu paruh, dan cell life. Perindopril, terbatilamine atau PER, amlodipin becylate, dan indapamide, baik dalam bentuk tunggal, kombinasi biner, maupun kombinasi tersier pada kondisi basa. Pada kondisi basa, amlodipin merupakan obat paling tidak stabil dengan degradasi tertinggi, diikuti perindopril, sedangkan indapamide paling stabil, dengan kurang lebih 2%. Tingginya degradasi AML disebabkan oleh gugus ester yang mudah terhidrolisis pada pH basa, sedangkan IND lebih stabil karena struktur amida dan sifat lipofilik. Pada kombinasi biner dan tersier, persentase degradasi ketiga obat menurun, disertai penurunan konstanta laju reaksi dan peningkatan cell life. Seluruh reaksi degradasi mengikuti kinetika orde 2, menunjukkan pengaruh konsentrasi obat dan ion hidroksida. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi obat, terutama kombinasi tersier, meningkatkan stabilitas pada kondisi basa sehingga lebih menguntungkan untuk formulasi sediaan kombinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tabel 2, berdasarkan tabel 2 ini pada kondisi asam atau 1-MHCl, perindopril atau PER sebagai zat tunggal menunjukkan stabilitas yang cukup baik. Namun ketika dikombinasikan dengan amlodipin, nilai konstanta laju reaksi meningkat dan waktu paruh menurun, menandakan penurunan stabilitas perindopril terutama pada kombinasi 3 obat.
Amlodipin menunjukkan stabilitas paling rendah dibandingkan obat lain, baik sebagai zat tunggal maupun dalam kombinasi. Peningkatan nilai K serta penurunan T setengah dan T90 pada kombinasi, khususnya AML plus PER plus IND, menunjukkan bahwa amlodipin mengalami degradasi paling cepat dalam sistem kombinasi. Sebaliknya, indapamid atau IND relatif lebih stabil, terutama saat dikombinasikan dengan perindopril, yang ditandai dengan penurunan laju degradasi dan peningkatan waktu paruh. Namun, kombinasi dengan amlodipin, terutama dalam sistem 3 obat, secara signifikan menurunkan stabilitas indapamid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, hidrolisis pada pH netral terbukti menghasilkan tingkat degradasi paling rendah bagi ketiga obat dibandingkan kondisi asam atau basa. Indapamin menunjukkan stabilitas tertinggi dengan kerusakannya hanya 0,25%, kemudian diikuti oleh perindopril sebesar 0,72% dan amlodipin sebesar 1,91% setelah durasi pengujian 72 jam. Meskipun pencampuran antar obat sedikit mempercepat degradasi satu sama lain, masa simpannya atau T90-nya tetap bertahan di atas 48 jam. Hal ini memberikan jaminan keamanan klinis bagi tenaga medis untuk menyiapkan campuran obat hingga 2 hari sebelumnya. Kemudian, proses degradasi memiliki pola berbeda, yang dimana perindopril dan indapamin proses degradasi memiliki pola berbeda, yaitu perindopril dan indapamin mengikuti kinetika orde kedua tergantung konsentrasi, sedangkan amlodipin mengikuti kinetika orde 0, laju kerusakan tetap konstan dalam lingkungan netral. Next. Kemudian pada tabel 4 ini, ada oksidasi dengan H2O2 3% yang menunjukkan bahwa amlodipin adalah obat yang paling rentan rusak, yang dimana 23% dalam 72 jam, sementara indapamin adalah yang paling stabil hanya 2%. Penggunaan konsentrasi H2O yang lebih tinggi 15-30% ditemukan sangat rusak, terutama pada amlodipin yang kerusakannya mencapai lebih dari 75% dalam sehari. Dalam campuran perindopril dan indapamin secara mengejutkan memberikan efek positif atau menstabilkan bagi amlodipin. Namun amlodipin justru mempercepat kerusakan perindopril. Meskipun terjadi berbagai interaksi antar obat, masa simpan ketiga komponen ini tetap terjaga minimal selama 24 jam, sehingga campuran masih dianggap cukup stabil untuk penggunaan jangka pendek. Kemudian pada tabel 4 ini juga mengungkapkan perbedaan pola kerusakan molekuler, yang dimana degradasi amlodipin dan indapamin mengikuti kinetika orde kedua, yang berarti laju kerusakannya sangat bergantung pada konsentrasi. Sebaliknya, pada perindopril mengikuti kinetika orde 0, yang dimana laju degradasinya berlangsung secara konstan. Next. Tabel 5, yang dimana indapamin merupakan obat yang paling tidak stabil terhadap cahaya dengan tingkat degradasinya melebihi 25%. Setelah 72 jam sebaliknya, perindopril dan amlodipin menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap cahaya dengan tingkat kerusakan masing-masing sebesar 0,58% dan 0,50%. Dalam campuran stabilitas perindopril dan amlodipin menurun, namun uniknya stabilitas indapamin justru meningkat atau membaik saat dikombinasikan dengan amlodipin. Meskipun terjadi interaksi, masa simpan atau T90-nya itu semua sampel tetap bertahan minimal 24 jam, sehingga persiapan obatnya aman dilakukan dalam 1 hari. Data tabel 5 juga menunjukkan bahwa proses kerusakan akibat paparan cahaya untuk ketiga obat tersebut mengikuti kinetika orde 0. Hal ini mengindikasikan bahwa laju degradasi obat tersebut berlangsung secara konstan sepanjang waktu dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang tersisa di dalam larutan selama terpapar cahaya. Mungkin saya cukupkan, saya kembalikan ke teman saya. Selanjutnya yaitu tabel 6. Berdasarkan tabel 6, pada kondisi basa yaitu 0,01 m NaOH, amlodipin atau AML sebagai zat tunggal menunjukkan stabilitas paling rendah yang ditandai oleh energi aktivasi atau EA paling kecil, konstanta laju degradasi atau K yang relatif besar, serta waktu paruh T setengah dan umur simpan T90 yang pendek. Hal ini menunjukkan bahwa AML
sangat rentan mengalami degradasi pada pH basa. Perindopril atau PER menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap peningkatan suhu, terutama pada 65 derajat Celcius, yang ditunjukkan oleh penurunan nilai T setengah dan T90. Sebaliknya, indapamin atau IND memiliki stabilitas yang paling baik pada kondisi basah dengan laju degradasi paling rendah dibandingkan obat lainnya. Pada sistem kombinasi biner atau tersier, ketiga obat menunjukkan peningkatan stabilitas yang ditandai dengan meningkatnya nilai EA serta bertambahnya T setengah dan T90. Penurunan konstanta laju degradasi ini menunjukkan bahwa kombinasi obat mampu memperlambat proses degradasi, sehingga hasil tabel 6 menegaskan bahwa formulasi kombinasi lebih stabil dibandingkan zat tunggal pada kondisi basah. Boleh di-next. Selanjutnya, berdasarkan pada tabel 7, pada kondisi asam 1-MHCl, amlodipin besilet atau AML kembali menunjukkan laju degradasi tertinggi yang ditandai dengan nilai konstanta laju reaksi besar serta waktu paruh dan umur simpan yang paling pendek. Hal ini mengindikasikan bahwa AML merupakan obat yang paling tidak stabil pada lingkungan asam. Perindopril atau PER secara tunggal relatif lebih stabil, namun ketika dikombinasikan dengan indapamin atau IND, terjadi penurunan stabilitas IND yang ditunjukkan oleh penurunan energi aktivasi dan meningkatnya nilai degradasi. Hal ini menandakan adanya interaksi antar obat yang bersifat merugikan dalam kondisi asam. Secara keseluruhan, kombinasi obat pada kondisi asam cenderung meningkatkan laju degradasi yang tercermin dari nilai T setengah dan T90 yang lebih pendek dibandingkan zat tunggal. Dengan demikian, hasil pada tabel 7 ini menunjukkan bahwa kondisi asam kurang mendukung stabilitas formulasi kombinasi, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam pengembangan sediaan kombinasi pada pH rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Berdasarkan tabel 8 mendapatkan hasil amlodipin besilat atau AML sebagai zat tunggal menunjukkan stabilitas rendah ditandai oleh konstanta laju degradasi tertinggi yaitu K sama dengan 0,0029 dan waktu paruh relatif pendek yaitu T setengah sama dengan 238,97 jam dan T 90 yaitu 36,21 jam pada 45 derajat Celcius. Pada sistem kombinasi dengan perindopril dan indapamid, nilai K menurun menjadi 0,001, sedangkan T setengahnya yaitu meningkat menjadi 855,78 jam dan T90 menjadi 171,16 jam. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi obat secara signifikan memperlambat degradasi dan meningkatkan stabilitas amlodipin besilat. Penurunan konstanta laju reaksi yang disertai peningkatan T setengah dan T90 secara langsung membuktikan bahwa kombinasi obat meningkatkan stabilitas amlodipin besilat. Dengan demikian, hasil pada tabel 8 menegaskan bahwa amlodipin lebih stabil dalam formulasi kombinasi dibandingkan sebagai zat tunggal. Baik, kemudian di sini ada analisis fenomena stabilitas obat antara kombinasi obat perindopril, amlodipin, dan juga indapamid. Stabilitas obat di kombinasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, utamanya yaitu pH, suhu, serta interaksi antar API dalam sistem kombinasi biner maupun tersier. Amlodipin diketahui sebagai komponen yang paling tidak stabil, terutama pada kondisi asam dan basa ekstrim, karena memiliki gugus ester yang rentan mengalami reaksi hidrolisis. Oleh karena itu, pengaturan pH menjadi faktor krusial dalam formulasi. Kemudian ada indapamid, relatif lebih stabil, namun memiliki kelemahan yang sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga berpotensi mengalami fotodegradasi jika tidak dilindungi dengan kemasan yang sesuai. Kemudian, perindopril menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap suhu dan waktu paruh degradasi yang paling pendek pada suhu tinggi, khususnya pada 65 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa perindopril sangat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan panas. Dalam kombinasi biner maupun tersier, interaksi antar molekul dapat memberikan dua efek yang berbeda. Di satu sisi, kombinasi ini dapat meningkatkan stabilitas melalui efek protektif antar molekul, namun di antara lain kombinasi juga dapat mengubah kinetika degradasi seperti menurunkan energi aktivitas atau mengubah jalur reaksi degradasi.
Implikasinya terhadap formulasi adalah bahwa sediaan fixed dose combination ini cenderung lebih stabil pada pH basa sampai netral, serta memerlukan perhatian khusus terhadap kondisi asam, suhu tinggi, dan paparan cahaya selama proses produksi maupun penyimpanan. Next. Kemudian di sini ada rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi pengembangan produk atau formula. Berdasarkan hasil uji stabilitas pada artikel, kondisi penyimpanan sangat dipengaruhi oleh stabilitas sediaan, terutama terhadap faktor suhu, cahaya, kelembapan. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimasi formula, misalnya yang pertama menambahkan antioksidan untuk mencegah oksidasi, kemudian yang kedua penggunaan penyangga pH atau buffer untuk mencegah degradasi hidrolisis, kemudian yang ketiga ada pemilihan eksipien yang lebih stabil. Kemudian disarankan memilih kemasan primer yang sesuai seperti botol gelap untuk mencegah fotolisis, kemudian kemasan kedap udara untuk mengurangi oksidasi. Kemudian dalam penelitian dan pengujian selanjutnya, untuk rekomendasinya penelitian selanjutnya disarankan untuk yang pertama melakukan uji stabilitas jangka panjang atau long term stability selain uji dipercepat. Kemudian menambahkan uji stabilitas mikrobiologi jika sediaan bersifat cair atau semi padat. Kemudian perlu dilakukan studi kinetika degradasi untuk mengetahui laju dan mekanisme degradasi zat aktif. Kemudian pengujian stabilitas dapat dikembangkan dengan yang pertama variasi kondisi ekstrim atau stress testing, kemudian evaluasi hubungan stabilitas dengan efektivitas dan keamanan obat, serta yang terakhir hasil uji stabilitas sebaiknya digunakan sebagai dasar dalam penentuan tanggal kadaluarsa atau expired date. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh di next. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.